Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Never stress, got that sunshine. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dan terjauh dari virus corona yang saat ini sedang berkembang di negara kita Indonesia. Dan baiklah, langsung saja kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek kami mengenai hujan yang terdiri dari pengertian hujan, proses hujan, dan jenis-jenis hujan. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Ezra Jansuwano Hadi Marpau. Saya akan menjelaskan di sini sedikit pengertian hujan yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk proses presipitasi. Hujan juga merupakan salah satu proses dari siklus hidrologi. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cairan seperti salju, batu es, dan slit. Hujan adalah proses kondensasi uap juga. Uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Itulah sedikit pengertian dari hujan. Dan selanjutnya teman-teman saya akan memaparkan lebih jelas lagi mengenai hujan, seperti prosesnya dan juga jenis-jenis hujan yang ada di Indonesia. Hai, perkenalkan, nama saya Natalia Kristina Simbolon akan menjelaskan jenis-jenis hujan yang pertama. Nah, jenis hujan yang akan saya jelaskan adalah jenis hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terbentuk karena adanya pertemuan massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin yang kemudian membentuk awan, kemudian akan turun titik-titik air. Nah, air hujan yang diturunkan ini disebut dengan hujan frontal. Baiklah, saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi bagaimana proses terbentuknya hujan front tersebut. Nah, hujan front itu terbentuk karena adanya pertemuan massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin. Kedua massa udara ini akan bertemu, kemudian akan mengalami kondensasi atau penguapan. Proses penguapan tersebut akan naik ke awan dan membentuk titik-titik air. Titik-titik air yang jenuh di awan akan menurunkan hujan. Nah, hujan yang diturunkan akibat hasil dari proses tersebut disebut dengan hujan frontal. Nah, daerah yang dituruni oleh hujan frontal tersebut disebut dengan daerah front. Tahukah teman-teman, jika hujan ini terjadi di daerah yang beriklim tropis atau juga negara kita seperti Indonesia, itu akan bisa saja mengalami hujan es. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Nama saya Nazwa Saragi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hujan orografis. Jadi hujan orografis itu merupakan hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air yang kemudian arah pergerakannya itu secara horizontal. Dan kemudian pergerakan angin tersebut akan terus melewati pegunungan tersebut yang akan menyebabkan suhu angin tersebut akan menjadi dingin karena adanya kondensasi saat melewati pegunungan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan orografis. Berikut proses terjadinya hujan orografis. Di daerah pegunungan terdapat udara yang mengandung uap air, dan juga di sekitar pegunungan tersebut terdapat angin fon. Angin fon ini dapat menyebabkan udara yang mengandung uap air tersebut bergerak ke atas pegunungan, mendaki lereng, dan semakin tinggi. Semakin tinggi uap air yang dibawa oleh angin,
tersebut, maka akan semakin mengalami pengembunan. Hal ini terjadi karena udara di atas semakin dingin sehingga uap air yang melintas di sana akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi ini akan membentuk suatu awan hitam. Setelah mengalami kejenuhan, titik-titik air yang ada di atas akan mengalami kejenuhan sehingga menurunkan kandungan air yang ada di dalamnya. Titik-titik air yang jatuh inilah disebut hujan. Hujan yang terjadi disebut hujan orografis. Saya akan menjelaskan tentang hujan genital. Pengertian hujan genital. Hujan genital adalah hujan yang biasanya terjadi pada siang hari, sehingga sering disebut hujan tengah hari. Hujan genital mempunyai karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, terjadi di wilayah tropis. Kedua, terjadi di daerah yang relatif sempit. Yang ketiga, ditandai dengan hujan lebat dan disertai guntur. Yang keempat, terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara, sehingga membentuk gumpalan dan naik secara vertikal karena terkena pemanasan ke atas awan. Hal ini menyebabkan awan yang memiliki massa berat mengalami penurunan suhu, yang menyebabkan terjadinya proses kondensasi. Karena air yang menggumpal tadi sampai pada titik kejenuhannya, akhirnya turunlah hujan. Karena letak turun hujan ini berada di atas garis khayal ekuador atau khatulistiwa, maka dinamakan dengan hujan genital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Tania. Saya salah satu mahasiswi pendidikan Geografi 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin membahas mengenai proses terjadinya hujan. Yang akan saya jelaskan berikut ini. Sebelum kita bahas mengenai proses pembentukan hujan, ada baiknya kalau kita mengetahui macam-macam cuaca terlebih dahulu. Dan di antara cuaca tersebut, salah satunya adalah hujan. Nah, apa sih itu hujan? Hujan adalah air yang turun dari awan yang melalui beberapa proses. Air yang jatuh ke bumi merupakan air yang berasal dari bumi itu sendiri, baik dari air laut, air danau, sungai, genangan, atau air yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri, seperti hewan dan tumbuhan. Air-air tersebut mengalami proses penguapan yang disebut sebagai evaporasi. Kemudian, air yang menguap akan memadat dan membentuk awan yang disebut kondensasi. Dengan bantuan awan yang satu dengan yang lain berkumpul hingga tidak dapat menampung air yang ada dan turun ke bumi, dan terjadilah hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Jadi, terdapat 3 proses tahapan terjadinya hujan. Yang pertama yaitu evaporasi atau proses penguapan, yang kedua yaitu proses kondensasi atau pembentukan awan, dan yang ketiga adalah proses presipitasi atau proses turunnya hujan.